Mau pergi kemana? Tanyaku sambil memasang sabuk pengaman. Dongsung dong, sahut ibu dan melajukan mobil. Ia tidak menjelaskan alasannya. Kami berhenti di depan rumah sakit tempat kakek Hejin dirawat. Sementara aku bertanya-tanya, Hejin berlari keluar dari gedung. Aku melepas sabuk pengaman untuk turun dari mobil. Kupikir ibu akan pergi ke Dongsung dong. Jadi ia akan membiarkanku bermain dengan Hejin. Tidak perlu turun, ibu menahanku. Hejin tersenyum lebar kepadaku dan cepat-cepat masuk ke kursi belakang mobil. Happy New Year, sapa ibu. Ibu juga. Hejin mengeluarkan sesuatu yang disembunyikannya di punggung dan mengeluarkannya kepada ibu. Sebuah permen berbentuk hati sebesar wajah ibu. Di tengah-tengah hati berwarna merah itu tertulis The Apple of My Eye. Seulas senyum tersungging di wajah ibu. Pipinya memerah dan ia menunduk dengan malu. Sepanjang pengetahuanku, itulah pertama kalinya Hejin memanggil ibu, ibu. Mungkin ibu merasa tersentuh. Atau mungkin ia suka disebut orang yang disayangi, atau mungkin dua-duanya. Tetapi aku tidak pernah melihat ekspresi seperti itu di wajah ibu sebelumnya. Apakah kakekmu sudah memberi izin? Tanya ibu sambil meletakkan permen itu dengan hati-hati di atas dashboard. Hejin tersenyum lebar. Kakek mengira aku bekerja. Ibu menatap mata Hejin melalui kaca spion dan tersenyum. Setelah mobil kembali melaju, mereka berdua masih berpandangan di kaca spion dan tersenyum. Seolah-olah sedang bersekongkol. Tidak ada penjelasan tentang kemana kami pergi atau apa yang akan kami lakukan. Aku juga tidak bertanya karena ibu tadi menyebut Dongsung Dong. Kupikir kami akan pergi ke sana. Kadang-kadang Hejin bertanya kepadaku tentang kehidupan di tempat pelatihan dan tentang latihan yang kujalani. Aku hanya memberikan jawaban-jawaban singkat. Bagus, tidak, entah. Ibulah yang melanjutkan pembicaraan, bertanya tentang keadaan kakak Hejin dan membahas film atau buku yang hanya diketahui mereka berdua. Mobil kami harus menembus lalu lintas yang padat sebelum akhirnya kami tiba di tempat tujuan. Ibu terpaksa mengitari pelataran parkir beberapa kali sebelum akhirnya berhasil menemukan tempat kosong. Ayo, kami pun mulai berjalan menyusuri jalan yang dihiasi lampu-lampu Natal. Jalan itu penuh sesak, sehingga kami tidak bisa berjalan berdampingan. Bahu ibu terdorong dan ia nyaris terjatuh. Aku mengulurkan tangan hendak menahannya, tetapi Hejin sudah berada di sisinya dan menahannya. Ketika ibu kembali terdorong beberapa langkah kemudian, Hejin merangkul bahu ibu dengan sebelah tangan dan berjalan bersamanya. Aku tidak punya pilihan selain berjalan di belakang mereka. Tidak lama kemudian kami tiba di sebuah restoran Italia yang sunyi. Sampai saat itu pun aku belum tahu alasan kami datang ke Dongsung Dong. Tapi aku juga tidak ingin tahu. Ibu mengangkat gelas jusnya dan berkata ia merasa senang sekaligus sedih karena usianya bertambah setahun. Dan usiaku dan Hejin juga bertambah setahun. Saat itu kupikir kami hanya sedang merayakan tahun baru. Aku tidak ingat seperti apa rasa makanannya. Rasanya pasti tidak enak karena aku tidak ingat sama sekali. Atau mungkin itu karena suasana hatiku yang buruk. Aneh sekali, ketika kami hanya berdua, aku dan Hejin adalah sahabat terbaik di dunia. Aku juga merasa seperti itu ketika hanya ada aku dan ibu berdua. Seolah-olah mereka berdua hidup untukku. Tetapi apabila kami bertiga bersama-sama, aku merasa tersisih. Aku tidak suka bagaimana keadaan ini terjadi dengan begitu alami. Aku merasa seperti orang jahat yang justru membuat suasana hatiku semakin buruk. 1 jam kemudian kami pun meninggalkan restoran. Mereka berdua berjalan menembus jalan yang kini terlihat 2 kali lebih ramai daripada tadi. Kami berhenti di salah satu kios dan ibu membelikan syal bermotif kotak-kotak yang sama untukku dan Hejin. Syalku berwarna hijau dan syal Hejin berwarna kuning. Katanya itu hadiah tahun baru. Ibu berkata syal itu terlihat bagus di kami, tetapi matanya tertuju pada Hejin. Sudah sejak lama aku menyadari bahwa ibu menganggap Hejin lebih daripada sekedar teman anaknya. Tepatnya sejak aku dan Hejin mulai berteman, ketika kami duduk di kelas 1 SMP. Di saat-saat penting dalam hidupku, entah itu ketika Hejin mengucapkan selamat ulang tahun kepadaku, atau ketika ia datang menonton perlombaan renangku, atau ketika ia memelukku untuk memberiku selamat karena sudah memenangi perlombaan. Ibu selalu menatapnya.
Tatapan yang lembut, tatapan yang sering kulihat di masa kecilku. Tatapan yang ditujukan kepada kakakku. Ibu dan Hejin berhenti di depan teater seni Hypertech Nada. Ada plakat bertuliskan proposal terakhir Nada yang tergantung di atas pintu masuk. "Kenapa kita datang ke sini?" tanyaku kepada Hejin ketika ibu pergi membeli tiket. "Apa? Jadi selama ini kau ikut saja tanpa tahu apa-apa?" Hejin terkekeh. Tiba-tiba syal yang melingkari leherku terasa menyesakkan. Sepertinya cuaca berubah hangat. Aku melepas syal itu dan duduk. Memangnya aku cenayang? Bagaimana aku bisa tahu kalau mereka tidak berkata apa-apa? Proposal Terakhir Nada adalah nama festival film yang sedang berlangsung. Festival itu menampilkan film-film bagus yang dirilis tahun itu, namun gagal dalam box office. Di antara 24 film yang ditampilkan, hari itu adalah giliran film dari Brazil yang berjudul City of God. Ternyata Hejin yang mengusulkan agar kami datang ke sini. Ia ingin menontonnya ketika film itu pertama kali ditayangkan. Tetapi ia mengurungkan niat setelah tahu itu film dewasa. Katanya ketika ia mendengar bahwa film itu akan ditayangkan lagi di Nada, ia teringat pada ibu. Ia berharap bisa menonton film itu apabila ibu ikut dengannya sebagai pengawas. Iya benar, kami bisa masuk tanpa dicegat siapapun. Filmnya bagus, aku bahkan melupakan suasana hatiku yang muram. Karena film itu sangat lucu dan menghibur. Film itu bercerita tentang sekelompok anak muda yang tergabung dalam geng, yang lebih sering memegang senapan daripada buku. Berlatar di tengah favela di Rio de Janeiro yang dipenuhi kemiskinan, narkoba, kejahatan, dan geng. Film ini sekaligus menceritakan kehidupan dua pemuda. Salah satunya menjadi fotografer sementara yang lain menguasai jalanan. Aku sudah mulai tertawa sejak seekor ayam muncul di adegan pertama, dan aku terus tertawa. Ketika Lil Z berlari memasuki hotel dan menembaki semua orang, aku juga terbahak-bahak. Saat itulah aku menyadari bahwa tidak ada orang lain yang tertawa selain aku. Aku juga menyadari ibu menoleh menatapku. Kedua matanya yang berkilat-kilat di tengah kegelapan bertanya, "Apa yang lucu?" Sepertinya ibu tidak senang. Setelah film berakhir dan kami berjalan kembali ke pelataran parkir, ibu sama sekali tidak bersuara. Hejin juga tidak berkata apa-apa, hanya menatap lurus ke depan. Aku menyusul di belakang, aku tidak tahu apa masalahnya. "Rasanya meresahkan," kata ibu setelah menyalakan mesin mobil. "Menakutkan sekali kalau itu adalah kejadian nyata. Menyedihkan sekali hidup seperti itu." Akhirnya aku tahu alasan ibu menatapku dengan sorot aneh di dalam bioskop tadi. Bagiku film itu lucu dan menyenangkan, tetapi film itu pastilah menceritakan sesuatu yang meresahkan, menakutkan, dan menyedihkan. Tetapi aku tidak mengerti bagian mana yang seharusnya terasa menakutkan atau menyedihkan. "Kisah-kisah bahagia biasanya tidak berdasar pada kenyataan," saut Hejin setelah terdiam sejenak. Aku menoleh menatapnya. Memiliki harapan tidak akan meredakan keputusasaan yang dirasakan. Tidak ada yang pasti di dunia ini. Karena manusia adalah makhluk yang sangat rumit. Hejin menatap mataku. Matanya seolah-olah bertanya, "Benar bukan?" Tetapi aku tidak bisa menjawab. Aku bahkan tidak mengerti apa yang dibicarakannya. Ia terlihat lebih dewasa daripada aku. Selisih umur kami hanya 1 tahun, tapi ia terkesan seolah-olah 10 tahun lebih tua. Ia nyaris terlihat sebaya ibu. "Apakah menurutmu dunia tidak adil?" tanya ibu. Hejin lagi-lagi terdiam sejenak, lalu berkata, "Aku yakin akan ada masanya ketika segalanya akan terasa lebih adil. Maksudku apabila kita mengusahakannya." Ia memandang keluar jendela. Ibu mengamatinya melalui kaca spion. Aku menatap lurus ke depan. Ibu kembali membuka suara ketika kami berhenti di lampu merah di dekat Guang Huamun. "Menurutmu filmnya bagaimana?" Aku membaca ulasan yang menyatakan bahwa apabila Tarantino membuat The Godfather, hasilnya akan seperti ini. Jadi aku penasaran. Setelah menontonnya, aku rasa aku mengerti kenapa mereka berkata seperti itu. Apakah maksudnya ia suka atau tidak suka? Yang menjawab bukan Hejin, melainkan ibu. "Jadi kau suka?" "Iya," saut Hejin. Setelah itu ia tidak berkata apa-apa lagi. Mungkin ia sedang mengenang kembali film tadi. Ketika lampu lalu lintas berubah hijau, bunyi lonceng terdengar di dekat sana. Jam di dashboard menunjukkan pukul 12 malam.
Sepertinya upacara pembunyian lonceng Bosingak sudah dimulai. Ibu kembali melajukan mobil. Keheningan menyelimuti mobil. Kami tenggelam dalam pikiran masing-masing sampai kami tiba di depan rumah sakit. "Terima kasih untuk hari ini," kata Hejin sambil membuka pintu belakang. Ibu juga ikut turun dari mobil. Aku tetap duduk di kursi penumpang di samping kemudi, mengamati kedua orang itu mengucapkan salam perpisahan. Hejin membungkuk kepada ibu untuk memberi salam. Ibu mengulurkan tangan ke arahnya, mengajak bersalaman. Seolah-olah Hejin bukan remaja berumur 16 tahun, bukan teman anaknya, melainkan orang dewasa yang sebaya dengannya. Hejin ragu sejenak sebelum menyambut tangan ibu. Mereka bertatapan tidak lebih dari 5 detik. Tetapi mereka seolah-olah menegaskan sesuatu selama waktu yang singkat itu. Sesuatu yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata atau tindakan, sesuatu yang tidak kupahami. Ibu masuk kembali ke mobil. Hejin tetap berdiri di tempat. Syal kuningnya melambai-lambai di tengah kegelapan. Saat itulah aku sadar aku kehilangan syalku sendiri. Aku masih memegangnya setelah aku melepaskannya dari leher. Tetapi sepertinya kemudian aku melepaskan pegangan. Mungkin ketika aku tertawa dan beradu pandang dengan ibu ketika Lilze menembaki orang-orang sesuai irama musik samba. Dialog tokoh utama Roket mendadak terngiang di telingaku. Ada pengecualian untuk setiap aturan dan pengecualian itu kemudian menjadi aturan baru. Aku satu-satunya putra ibu, itulah aturannya. Pengecualiannya terjadi ketika ibu mengadopsi Hejin pada bulan Maret dan menempatkannya dengan mulus di posisi kakak. Pengecualian pun berubah menjadi aturan baru. Aku kembali menunduk menatap pisau cukur di tanganku. Petunjuk-petunjuk tentang siapa pembunuhnya ada di mana-mana. Terlebih dengan adanya senjata pembunuhan. Tanpa petunjuk lain yang mengarah ke kesimpulan lain, orang yang tidak bisa mengingat apapun akan dicurigai. Bagaimana Hejin akan menerima semua ini? Apapun pertanyaan yang akan diajukannya kepadaku, hanya ada satu jawaban yang bisa kuberikan. Jawaban kuno yang selalu dijadikan alasan bagi para penjahat selama berabad-abad. Aku tidak ingat apa-apa. Apakah Hejin akan percaya? Apakah ia akan melaporkanku ke polisi? Mungkin ia akan mendesakku menyerahkan diri. Aku tidak bisa melakukannya, itu urusan nanti. Yang kubutuhkan sekarang adalah waktu untuk berpikir. Kisah yang masuk akal jika aku benar-benar adalah pelakunya. Bukankah paling tidak aku harus bisa menjelaskan kepada diriku sendiri kenapa aku melakukannya? Aku harus bisa menjelaskan apa yang terjadi. Kapan hal itu terjadi? Kenapa hal itu terjadi dan kenapa aku sama sekali tidak ingat apa-apa? Seharusnya aku mengakhirinya saat itu. Suara ibu kembali terdengar. Suara itu tidak berasal dari dalam pikiranku, melainkan dari belakangku. Aku berbalik menghadap pintu kaca balkon. Ibu berdiri di luar sana. Rambutnya dikuncir. Ia mengenakan gaun tidur putih dan kakinya telanjang. Seperti itulah penampilannya sebelum ia tewas. Tidak ada setetes pun darah di tubuhnya dan tenggorokannya masih utuh. "Kau!" Ibu melotot menatapku dengan mata menyala-nyala. Pembuluh-pembuluh darah merah menonjol di bagian putih matanya. "Eugene, kau!" Aku berjengit dan melangkah mundur ke ranjang sambil mencengkram pisau cukur. "Kau tidak pantas hidup!" Lipisku mulai berdenyut-denyut. Aku mempererat cengkramanku pada pisau cukur. Suara meluncur keluar dari mulutku tanpa kusadari. "Kenapa? Memangnya apa yang sudah kulakukan?" Ibu tidak menjawab. Kabut menerjang seperti salju longsor dan menelan sosoknya. Lalu di depan mataku hanya tersisa pintu kaca yang buram. Aku memandang berkeliling. Bercak darah, jejak kaki, selimut yang berdarah. Semua ini terjadi setelah ibu tewas. Kata-kata penuh amarah yang kudengar tadi adalah kata-kata yang dilontarkan ibu ketika ia masih hidup. Kapan? Kenapa? Apa alasannya? Jangan-jangan karena aku menyelinap keluar malam-malam? Apakah aku tidak boleh melakukan sesuatu yang begitu sepele? Apakah gara-gara alasan sepele itu ibu berkata aku tidak pantas hidup? Denyutan di pelipisku semakin kuat. Kepalaku terasa akan pecah. Titik-titik hitam berkelebat di depan mataku. Aku merasa ingin muntah. Aku berbalik dan menghambur ke kamar mandi. Aku melempar pisau cukur ke wastafel dan menyalakan keran air dingin.
Aku membiarkan air dingin membasahi kepalaku yang panas, supaya aku tidak tenggelam dalam perasaan frustasi dan amarah. Ibu, besok saja. Akan kuceritakan semuanya kepadamu besok pagi. Kali ini yang terngiang-ngiang di telingaku adalah suaraku sendiri. Aku mengangkat wajah dan bertatapan dengan seseorang yang mungkin adalah pembunuh di cermin. Apa yang hendak kuceritakan kepada ibu besok pagi? Aku menatap pemuda itu dengan sorot bertanya. Darah kering di rambutku kini larut bersama air dan mengalir menuruni wajahku. Wastafel dipenuhi air kemerahan dan pisau cukur di dalam air terlihat beriak seperti bayangan bulan. Suatu kesadaran muncul dari balik pikiranku yang gelap gulita. Mungkin aku menunduk menatap pisau cukur itu dengan perasaan tidak percaya. Mustahil, ini gagasan yang gila. Aku mengerjap, menyingkirkan air berdarah dari mataku. Tapi mungkin saja, aku mengulurkan tangan ke dalam air dan memungut pisau cukur itu. Jari-jariku yang basah mencengkram pegangannya erat-erat. Iya, mungkin saja. Aku berlari keluar dari kamar mandi sambil membawa pisau cukur itu. Sebelum aku sempat berubah pikiran, aku membuka pintu kamar dan melangkah ke koridor. Aku menuruni tangga sambil menghitung dalam hati. Selambat mungkin. 1, 2, 3. Mataku terpaku pada ujung jari kakiku. 4, 5, 6. Berhitung biasanya bisa membantuku mengendalikan maniakku dan meredakan kekacauan dalam pikiranku. Tetapi kali ini cara itu tidak berhasil. Sekujur tubuhku berpusat pada perintah-perintah yang diberikan oleh sistem saraf simpatetikku. Rasanya seolah-olah segerombolan lebah menyerbu kepalaku, pikiranku berlompatan ke sana kemari, dan bunyi-bunyi dari berbagai macam frekuensi menusuk gendang telingaku. Bunyi aliran sungai, bunyi ombak yang memecah, bunyi pintu besi di atap yang berkelentang karena tertiup angin. Suara erangan ibu. Eugene. Aku memikirkan ratusan alasan kenapa aku seharusnya melempar pisau cukur itu dan kembali ke kamar. Aku lelah, mataku perih, kepalaku mengentak-ngentak, pikiranku sangat kacau. Aku sangat takut, aku benar-benar sudah gila. Tubuhku ingin berbalik tetapi aku memaksa diri menuruni tangga sambil menahan nafas. Aku berlari menuruni sisa anak tangga dan melangkah ke ruang duduk. Sosok ibu yang masih tergeletak di tempat dan posisi yang sama menyambutku. Matanya terbelalak, bibirnya terbuka, pipi dan rahangnya yang kurus berlumuran darah dan lehernya berselimut gumpalan darah. Aku mencengkram pisau cukurku yang licin. Aku berlutut di samping bahu ibu. Pisau cukur yang dulunya dipenuhi kenangan tentang ayah, kini berubah menjadi sesuatu yang sama sekali berbeda. Seperti kunci pintu yang menunggu dimasukkan ke tempat yang benar. Dan begitu dimasukkan, kunci itu tidak akan bisa dicabut lagi. Aku menelan ludah. Tenggorokanku terasa gatal dan sakit. Kalau aku mencoba batuk, aku pasti akan muntah. Tim putih dalam kepalaku memancingku. Kau gemetar sekarang? Benar, jika rasa dingin yang menekan bagian belakang leherku adalah rasa takut, aku pasti sedang gemetar. Rasa dingin ini mencekik diriku. Aku merasa diriku seolah-olah didorong ke ujung dunia. Aku ingin melangkah mundur, menelan segenggam obat sakit kepala dan obat penenang, lalu berbaring. Aku ingin mengutuk kenyataan dari balik alam sadarku. Sialan, apa yang harus kulakukan sekarang? Kabur. Tim biru mengajukan usul yang mudah dan praktis. Belum ada seorang pun yang tahu tentang kematian ibu. Cari kartu kreditnya supaya kau bisa menarik banyak uang. Kau sudah menghafal nomor PIN-nya karena selama ini kau yang membantunya mengurus semua urusan yang berkaitan dengan bank. Masa berlaku paspormu masih 2 atau 3 tahun lagi. Kalau kau kabur ke sisi dunia yang lain sekarang, tidak seorang pun akan mencegahmu. Apapun yang terjadi setelah itu bukan urusanmu. Ah, tidak. Aku harus tahu, kesimpulan dari semua petunjuk yang ada sama sekali tidak berarti. Aku harus mendengarkan kata hatiku sendiri. Apakah ada sisi lain dalam diriku selain diriku sendiri yang kupercayai? Aku tidak mungkin terus hidup seperti ini apabila sisi diriku yang lain itu melakukan sesuatu yang tidak ku ketahui. Walaupun gerbang neraka terbuka menyambutku, walaupun hidupku hancur di depan mataku. Aku menggerakkan lutut dan beringsut maju.
Sambil berusaha keras tidak menatap mata ibu, aku pun mengamati luka di lehernya. Lapisan merah kehitaman menutupi luka sayatan yang terbentang dari telinga kiri sampai telinga kanannya. Aku mengulurkan jari dan menyingkirkan lapisan itu. Luka yang panjang dan dalam pun terlihat. Aku memejamkan mata. Aku berusaha mengatur nafas dan memanggil anak laki-laki dari masa lalu. Aku memanggil Han Eugene, perenang andal yang membungkuk di atas papan loncat, menunggu aba-aba. Bebas dari pengawasan ketat ibu dan bibi, anak itu hanya memusatkan perhatian pada saat ia harus terjun ke dalam air. Debar jantungku mereda, bulu kudukku tidak lagi meremang, napasku yang tersekat mulai berembus lancar. Kini aku tidak perlu merasa ragu. Aku membuka mata dan memegang dagu ibu dengan tangan kiriku. Aku menjejalkan pisau cukur ke bawah telinga kiri ibu, di mana sayatan dimulai. Luka itu menelan mata pisau tanpa kesulitan. Rasanya seolah-olah luka itu bergerak dan mencengkram kedua sisi mata pisau. Kekacauan dalam otakku menguap. Keheningan menyelimuti diriku. Tanganku mulai bergerak secara otomatis, tidak ragu dan tidak gemetar. Tanganku bergerak di sepanjang luka yang menganga itu dengan mulus. Gerakan itu terasa sangat tidak asing. Kulit bagian dalam yang hanya memberikan pertahanan lemah. Mata pisau yang bergerak mulus menembus otot dan pembuluh darah. Mata pisau itu meluncur melewati dagu dan tiba di bawah telinga kanan dalam satu gerakan mudah. Aku merasa seolah-olah ada layar gelap yang meluncur turun di kedua sisi wajahku. Jarak pandangku menyempit, potongan-potongan bentuk dan ekspresi yang tidak beraturan terlihat di depan mataku. Rambut panjang yang berkibar, pipi yang berkerut, pupil mata yang membesar dan mengecil, bibir yang bergerak-gerak mencoba mengatakan sesuatu. Kenyataan memudar dari mataku, kegelapan menyelubungi diriku. Pintu menuju ingatanku yang sejak tadi tertutup rapat, kini terbuka di bawah kakiku. Ibu memanggil dari balik pintu itu. Eugene. Eugene. Ibu memanggilku dari pintu depan di bawah kakiku. Suaranya rendah dan datar. Aku berdiri di depan pintu besi di atap. Aku tidak menjawab. Aku tidak punya kekuatan untuk bersuara. Rasa lelah membebaniku. Aku merasa seolah-olah aku sudah terlelap dalam keadaan berdiri. Eugene. Kali ini suara ibu dua nada lebih tinggi. Suara itu menyatakan bahwa ia tahu aku berdiri di sana. Hello menggonggong dari lantai 22. Anjing terkutuk itu selalu menyalak setiap kali aku memanjat tangga darurat. Iya. Aku memasukkan kunci pintu atap ke saku jaket dan menuruni tangga. Ternyata ibu bukan berada di pintu depan, melainkan di kaki tangga. Ia mengamatiku turun sambil berdiri bersedekap dan menyandarkan pinggul ke susuran tangga. Pintu depan setengah terbuka dan ditahan dengan penahan pintu. Cahaya lampu kuning dari selasar pintu depan menyinari sisi wajah ibu. Hello masih menyalak-nyalak heboh dari lantai 22 di bawah sana. Dari mana saja kau? Bibir ibu yang tipis terlihat biru dan dingin. Tentu saja ia kedinginan, karena ia hanya mengenakan gaun terusan berwarna putih. Dan kakinya yang telanjang hanya terbalut sandal. Aku berhenti di anak tangga keempat dari bawah. Turunlah, lepaskan maskermu dan jawab dengan benar. Tanpa berkata apa-apa, aku melepas masker dan memasukkannya ke saku jaket. Aku menjejalkan kedua tangan ke saku, lalu menuruni anak-anak tangga yang tersisa dengan kaki goyah. Ibu menatapku dari ujung kepala sampai ke ujung kaki. Tatapannya seolah-olah mengulitiku. Ku bilang aku pergi berlari. Aku menunduk menatap ibu. Ibu merapatkan bibir dan mendongak menatapku. Tatapannya resah, mungkin kesal atau marah atau sedih atau tersiksa, atau bahkan pura-pura terlihat dingin. Satu hal yang ku ketahui secara pasti adalah ia sedang memendam apapun yang sedang dirasakannya sebelum segalanya meledak. Kenapa kau keluar masuk lewat atap? Aku tidak ingin membangunkanmu. Itu jawaban terbaik yang bisa kupikirkan. Tentu saja aku tidak berharap ibu percaya. Masuklah, kata itu terdengar lebih seperti perintah daripada permintaan. Jari-jari kakiku mengerut di balik sepatu olahragaku yang berlumpur.
Perutku melesak. Jeritan ibu yang menggetarkan kegelapan terngiang kembali di telingaku bagaikan hayalan. Aku ingin kabur. Seandainya aku tidak seletih itu, seandainya aku tidak merasa seolah-olah akan mengalami radang paru-paru, seandainya aku tidak takut diriku akan segera mengalami serangan epilepsi, aku pasti sudah kabur. Sedang apa? Kenapa kau tidak masuk? Suara ibu melunak sedikit, matanya juga melembut, seolah-olah ia bisa menebak apa yang kupikirkan. Hello jadi tidak bisa diam. Benar, satu-satunya cara mendiamkan anjing berisik itu adalah apabila kami masuk ke apartemen. Aku pun melangkah masuk melewati ibu. Ibu menyusul masuk di belakangku dan menutup pintu. Bunyi klik pintu yang tertutup menghantam bagian belakang kepalaku. Aku berhenti di selasar pintu masuk. Aku harus mengeluarkan tangan dari saku jaket untuk melepas sepatuku yang basah dan berat. Sesuatu jatuh ke lantai dan bergulir menjauh. Sepertinya benda itu terjatuh dari sakuku. Aku tidak bisa memeriksa lantai karena ibu berada tepat di belakangku. Aku pun terpaksa melangkah memasuki apartemen. Berhenti! Langkahku berhenti di depan pintu kamar depan. Nada suara ibu berubah. Suaranya dingin, suram dan rendah. Aku berbalik. Ibu menatapku. Ekspresinya yang rumit menghilang dan kini hanya tersisa satu ekspresi yang terlihat jelas. Ibu marah, marah besar. Lepaskan pakaian luarmu. Ibu mengulurkan tangan. Tanpa berkata apa-apa, aku melepas jaket dan rompi, lalu mengulurkannya kepada ibu. Aku tidak perlu bertanya alasannya karena begitu menerima jaketku, ibu langsung merogoh saku-sakunya. Ia mengeluarkan MP3 player, earphone, masker, dan kunci pintu atap. Lalu menjejalkan semua itu kembali ke saku. Ia menjatuhkan pakaianku di samping pintu dan melangkah tepat ke depan wajahku. Ia bergerak dengan ganas seperti kambing yang hendak menyerang dengan tanduknya. Gerakannya yang tiba-tiba itu membuatku bergerak mundur. Ibu menjejalkan tangan ke saku celanaku dan mengeluarkannya dalam sekejap mata. Ia bergerak dengan begitu cepat sampai aku bahkan tidak sempat melakukan apa-apa. Pada saat aku bersuara dan menggerakkan tangan, segalanya sudah terlambat. Pisau cukur itu sudah ada di tangan ibu. Kembalikan! Aku berusaha menyambarnya, tetapi gerakan ibu lebih cepat. Ia menepis tanganku dengan lengannya dan mendorongku dengan tubuhnya. Aku benar-benar terkejut. Serangannya sungguh tak terduga. Ia seolah-olah sedang melawan seorang pemerkosa. Aku kehilangan keseimbangan, terhuyung mundur dan jatuh ke tangga. Kepalaku tersentak ke belakang dan bagian belakang kepalaku membentur sudut tangga. Pandanganku menggelap dan segalanya terasa berputar-putar. Rasa sakitnya membuatku berkeringat dan napasku tersekat. Tubuhku lepas kendali dan kekesalanku terbit. Setelah mencoba beberapa kali, aku berhasil bertopang siku di tangga dan mengangkat kepala. Pada saat yang sama, ibu juga mengalihkan pandangan dari pisau cukur itu dan menoleh ke arahku. Pandangan kami bertemu di antara dapur dan ruang duduk. Ibu, itu... Aku membuka mulut, tetapi tidak ada suara yang keluar. Pita suaraku tertutup rapat seperti pintu ruangan besi di bank. Sebaliknya pupil ibu membesar. Pembuluh darahnya menonjol di sekeliling matanya, sementara matanya sendiri membengkak dan berubah ungu. Amarahnya begitu besar sampai udara seolah-olah berderak. Tenggorokanku kering. Ibu, kau! Ibu mengacungkan pisau itu ke wajahku. Perutku melesak. Eugene, kau! Suara ibu bergetar. Tangannya yang memegang pisau cukur itu pun bergetar. Ia terengah-engah. Kau tidak pantas hidup. Kata-kata itu menghunjam diriku. Aku bangkit berdiri sambil terhuyung seperti hewan yang terbelenggu. Dengan pandangan yang masih kabur, aku menatap ibu yang berjalan menghampiriku. Aku tidak merasakan apa-apa. Aku tidak bisa memikirkan sesuatu yang dikatakan. Otakku gelap gulita seolah-olah ada yang memadamkan saklarnya. Seharusnya aku mengakhirinya saat itu. Ibu berdiri tepat di hadapanku. Matanya menatapku dengan tajam. Aku melangkah mundur dan menaiki tangga. Seharusnya kita mati saat itu, kau dan aku. Ibu mendesakkan tangannya yang memegang pisau cukur ke perutku. Serangannya mendadak dan aku tidak sempat mengelak. Aku kembali terjatuh di tangga. Rasa sakit menghunjam punggungku.
Tetapi aku tidak sempat merasakannya. Aku bahkan tidak bisa bernafas. Aku harus melarikan diri dari malaikat maut yang menghunuskan pisau cukur ini. Aku mendorong tubuhku menaiki tangga. Ibu, besok saja. Akan kuceritakan semuanya kepadamu besok. Apa yang akan kau ceritakan? Pekik ibu sambil menaiki tangga. Aku mengangkat bokongku menaiki beberapa anak tangga. Memangnya apa lagi yang bisa kau katakan? Semuanya, semua, kataku dengan nada panik dan naik beberapa anak tangga lagi. Masih tersisa 2 anak tangga lagi sebelum aku mencapai bordes. Akan kuceritakan semuanya dari awal, karena itu tolong. Aku tiba di bordes dan berdiri. Ibu kembali mendorong dadaku dengan tangannya yang memegang pisau cukur. Serangan itu tidak lagi mengejutkan, tetapi aku tetap tidak bisa menghindar. Aku terhuyung mundur dan kepalaku membentur sudut dinding, tetapi aku berhasil tetap berdiri. Lakukan. Ibu menghadangku. Ia mencengkram pergelangan tanganku dan menarik tanganku ke dadanya. Aku ingin kau melakukannya di depanku, di depan mataku. Ia mendorong pisau cukur itu ke telapak tanganku. Aku menyentakkan tanganku menjauh. Kenapa? Takut? Ibu kembali mencengkram pergelangan tanganku dan melangkah mendekatiku. Atau kau merasa tidak adil kalau kau mati sendiri? Punggungku menempel ke tembok dan aku menggeleng-geleng. Aku ingin melepaskan diri dari cengkeraman ibu, tetapi tidak ada ruang untuk melakukannya. Aku tidak bisa meloloskan diri apabila aku tidak mendorongnya. Jangan khawatir, kalau kau mati, aku juga akan mati. Napasku tersengal, dadaku terasa berat, seolah-olah paru-paruku dipenuhi air. Aku berdiri di tanah kering, tetapi entah kenapa aku merasa diriku tenggelam. Aku menyentakkan tangan ibu yang mencengkram pergelangan tangan kananku dan berbalik mencengkramnya. Dengan tangan yang sudah terbebas, aku memutar tangan ibu untuk mengambil pisau cukur itu. Lepaskan! Teriak ibu. Ia mulai menggeliat dan melawan. Ia mendorongku dan kepalanya menyeruduk rahangku. Lepaskan, bajingan! Kepalanya yang gelap bergoyang-goyang di bawah daguku. Ia kembali meraung. Dasar bajingan, berani-beraninya. Berani-beraninya kau mengambil barang milik ayahmu. Aku harus menengadah agar kepala ibu tidak menyerudukku. Tetapi itu berarti aku tidak bisa melihat gerakannya. Ibu memutarku yang masih mencengkram kedua tangannya dan menarikku ke depan. Ia tadi berusaha menjejalkan pisau cukur ke tanganku, tetapi sekarang ia berusaha mempertahankannya. Tidak lama kemudian ia mulai mengibaskan pisau cukur itu ke leherku, membanting tangan kanannya ke tembok, terasa seperti usaha terakhirku. Kupikir dengan begitu pisau cukur di tangannya bisa terlepas. Gerakanku itu membuat ibu terlihat konyol. Sebelum tangannya sempat membentur tembok, ibu menyuruhkan wajah ke ketiakku. Seketika itu juga aku memekik. Ibu menggigit bagian bawah lenganku sekuat tenaga. Ibu! Rasa sakit menghunjam kulitku, menjalari ototku dan melesat ke kepalaku, memutuskan tali kaku di sana. Tali yang menarik diriku yang lelah pulang ke rumah, tali yang menahanku agar tidak membalas serangan ibu, tali yang lebih kuat daripada kabel baja. Kendali diriku menguap. Aku mohon, hentikan. Suaraku terdengar sayup. Telingaku seolah-olah dibekap. Kegelapan menerjang dari belakang dan menyelimuti pandanganku. Aku melepaskan tangan ibu. Sebagai gantinya aku menjambak rambutnya dan menyentakkannya. Ibu mengerang, tetapi ia tidak melepaskan gigitannya. Ia menggeram seperti binatang liar dan menancapkan giginya lebih kuat lagi. Gigitannya baru terlepas ketika aku menariknya ke belakang. Yang bisa kulihat hanya lehernya yang kurus seperti dahan pohon. Ruas-ruas tulang lehernya terlihat di balik kulitnya yang pucat. Nadi-nadi kebiruan menonjol dan berdenyut seperti ular marah. Aku menarik tangannya yang memegang pisau cukur ke lehernya. Berbagai macam perasaan menjalari diriku dengan gerakan lambat. Rasa dingin yang seolah-olah membekukan kepalaku. Rasa panas yang mencekram organ-organ dalam tubuhku. Getaran dan ledakan di setiap jalinan sarafku. Suara debar jantungku yang mengentak-ngentak. Mata pisau cukur bergerak cepat dari kiri ke kanan. Darah panas menyembur mengenai wajahku, dinding dan lantai. Aku memejamkan mata dan melepaskan cengkramanku di rambut dan tangan ibu. Ibu jatuh dengan bunyi berdebam. Tubuhnya meluncur menuruni tangga. Puk, puk,
Buk, lalu hening. Aku mengelap mataku yang terciprat darah dengan jari, lalu menunduk menatap kaki tangga. Pandanganku kabur, tetapi aku bisa melihat tubuh ibu yang teronggok di bawah sana seperti karung kosong, dan matanya yang berkilat seperti hologram. Aku menatap mata itu dan berjalan menuruni tangga. Aku berdiri termenung di sampingnya dan mendengar bunyi dentang jam. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Kau akan segera mengalami serangan epilepsi, bisik sebuah suara. Entah tim putih atau tim biru. Aku menggamit bagian bawah lengan ibu dan menyeretnya ke pintu dapur. Aku membaringkannya dengan kaki mengarah ke tangga dan kepala mengarah ke pintu masuk. Aku menutupi matanya dengan rambut supaya ia tidak bisa melihatku naik ke kamarku. Aku melipat kedua tangannya di dada, lalu bangkit dan secara otomatis berkata, "Selamat malam."